Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Robi Alhamda dengan NIM 2120142. Pada kesempatan kali ini, yang pertama kali yang saya hormati adalah kepada Ibu dosen pembimbing dari mata kuliah Tahsin Al-Quran, yang ini adalah Ibu Eti Wahyuni MPD. Baik, saya akan melaksanakan mata kuliah Tahsin Al-Quran untuk ujian akhir semester 2 pada akhir ujian semester pada semester 2 ini. Ininya dalam semester 2 ini disuruh ibu bahwasanya apa yang telah kita buat dan surat apa yang kita pilih kita catat dan kita carilah ilmu tajwid dalam bacaan tersebut. Setelah itu baru direkam video. Yang ininya saya mengambil dalam surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 78. Sebelum itu saya akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 78. Setelah itu baru saya akan menjelaskan apa saja hukum atau ilmu tajwid yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 78. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna khairatun hisan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun maqsuratun fil khiyam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Ya, baik, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 70 sampai 78 hukum bacaan ilmu tajwid. Yang ininya pada ayat ke-70. Yang ininya fihinna khairatun hisan. Yang ininya hukum bacaan atau ilmu tajwid yang berada dalam ayat 70 dalam surah Ar-Rahman. Yang ininya fihinna. Hinna dalam kata tersebut dinamakan dengan gunnah. Cara atau pelafaz saja maka wajib kita mendengungkan di situ hinna. Karena kenapa hinna dikatakan dengung? Yang ininya mim atau nun yang bertasydid wajib dibaca dengan hukum gunnah selama 2 harakat atau 2 ketukan. Dan selanjutnya dalam yang selanjutnya khairatun hisan. Yang ininya itu hukum atau ilmu tajwid. Yang ininya tanwin apabila bertemu dengan huruf H, maka hukum bacanya tersebut disebut dengan izhar hakiki. Jadi cara membaca izhar hakiki tersebut yang ininya harus jelas. Dan selanjutnya ayat selanjutnya ini ayat 71. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam ayat 71 dalam surah Ar-Rahman ini hukum bacanya yang pertama, yang ininya fabi'ayyi. Pada fabi'ayyi itu terdapat hukum bacaan mad badal. Jadi membaca hukum dari mad badal tersebut yang ininya adalah bacaan yang panjang yang diubah karena ada hamzah bertemu dengan mad. Cara bacanya seperti bacaan mad tabi'i panjangnya. Dan selanjutnya Ala'i di sini dinamakan dengan hukum bacaan tajwid yang ininya mad wajib mutasil. Kenapa dikatakan dengan mad wajib mutasil? Ini hukum tajwid yang terjadi
ketika huruf hijaiyah mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah dengan harakat fathah, kasrah atau dhammah, yang mana kata tersebutnya harus bersambung. Jadi cara baca dari mat wajib mutasil ini dibaca dengan panjang 6 harakat atau 2 alif. Dan selanjutnya Rabbikuma. Rabbikuma, yang ini itu pembacaan tajwid yang di akhirnya kuma, yang ininya mat tabi'i. Itu adalah mat asli, maka hukum bacaannya tersebut dibaca dengan 2 harakat atau 1 alif. Dan terakhir adalah tukazziban. Dalam bacaan hukum ilmu tajwid pada kalimat tukazziban dinamakan dengan mat arid li sukun. Karena kenapa dibaca dengan mat arid li sukun? Karena yaitu bacaan panjang yang disebabkan huruf mat bertemu dengan sukun karena ada wakaf pada akhir ayat Al-Quran. Cara bacaannya tersebut harus bisa bacanya 4, 6 sampai atau 2 harakat, tergantung panjang di akhir kata. Dalam contoh surah Ar-Rahman ayat 671 ini tukazziban, maka panjangannya sekitar 4 harakat atau 2 alif. Dan selanjutnya hukum baca pada ayat selanjutnya ini pada ayat 72 dalam surah Ar-Rahman, hurum maksuratun fil khiyam. Yang ini ya hurum maqsu. Yang ininya tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacanya itu disebut dengan idgham gunnah. Karena apabila nun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham gunnah, yang ininya ayawan, aya, waw dan nun. Jadi yang terdapat dalam contoh ini adalah tanwin sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengan idgham gunnah. Dan selanjutnya maqsurah. Dalam pembacaan tersebut mak itu dinamakan dengan qaqalah, yang ininya qaqalah sugra. Kenapa dikatakan dengan qaqalah sugra? Karena apabila bunyi bacaannya bertemu dengan huruf qaqalah yang ininya qa, maka dibacalah dengan bunyi pantulan. Jadi kenapa dikatakan qaqalah sugra? Karena pada saat itu bunyi bacanya berada di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat maka dibacalah dengan qaqalah kubra. Jadi cara bacanya pantulannya yang ringan, bukan tebal. Kalau qaqalah kubra maka hukum bacaannya pantulannya tersebut harus ditebalkan. Dan selanjutnya maksuratun fil khiyam. Ininya tun antara sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf fa. Yang ininya huruf dari ikhfa, maka itu dinamakan dengan ikhfa hakiki. Jadi cara bacanya ikhfa hakiki tersebut antara tanwin tersebut maka dibaca dengan meleburkan atau samar-samar. Dan selanjutnya al-fil khiyami. Fil khiyami yang ininya itu hukum bacaan alif lam qamariyah. Karena apa dikatakan alif lam qamariyah? Karena apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah maka dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena qamariyah itu menunjukkan alif lam tersebut langsung dibacakan ke huruf kha atau huruf dari qamariyah, dibaca jelas. Kalau hukum dari alif lam yang syamsiah maka dibaca dengan cara menyembunyikan huruf tersebut. Selanjutnya fabi ayya ila rabbikum tukazziban. Ini sama dengan yang di atas, hukum bacaannya tadi dalam ayat 71. Dan selanjutnya yatmishunna, maka hukum bacaan terdapat dalam kalimat tersebut adalah qaqalah sugra juga, sama definisinya yang di atas. Yang ininya kita harus memantulkan bunyi bacaan dengan ringan, bukan tebal. Dan selanjutnya hunna tadi sama juga dengan di atas dengan menggunakan gunna. Dan selanjutnya insun. Dalam kalimat ini nun bertemu dengan salah satu huruf sa, yang ininya adalah salah satu huruf dari ikhfa, maka dengan ikhfa hakiki, maka dibaca dengan samar-samar. Dan selanjutnya adalah sun qablahum, yang ini sukun bertemu dengan qad, begitu pula juga, maka dibacalah dengan ikhfa hakiki dengan baca dengan samar-samar. Dan selanjutnya adalah qablahum, maka qablahum di situ masih ditambahkan dengan qalqalah, yang ininya ba yang berada di tengah dengan sukunnya ba tersebut, maka dibacalah dengan qalqalah sugra yang berada di tengah-tengah kalimat. Maka cara membacanya sedikit dipantulkan. Itu selanjutnya walajjan,
maka di situ dinamakan dengan mad wajib mutasil. Jadi hukum baca mad wajib mutasil sama dengan tadi alai yang di atas tadi. Yang ini dibaca dengan 6 harkat atau 3 alif. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-75 sama dengan bunyi bacaan yang tadi. Yang ininya ayat 73 dan juga 71. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita lanjut kepada selanjutnya. Ayat selanjutnya ayat ke-76. Muttaqi'ina 'ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Jadi hukum bacaan tersebut ayat ini adalah ala. Ala tersebut disebut dengan mad tabi'i, ini mad asli, maka cara bacanya dibaca dengan 2 harkat atau 1 alif. Dan selanjutnya rafrin khudrin. Yang ininya antara tanwin bertemu dengan kha, maka dinamakan dengan izhar hakiki. Maka bacanya harus dengan jelas. Yang selanjutnya khudrin wa aqbarin. Kalau tanwin bertemu dengan waw maka disebut dengan idgham bila gunnah. Yang ininya tanwin atau nun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah. Yang ininya adalah wa ya nun. Selanjutnya abqarin. Abqarin di situ juga dinamakan dengan qalqalah sugra. Sama definisi yang di atas, ininya dipantulkan dengan cara diringan karena terletak di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir. Dan selanjutnya aqrain hisanin, yang ini tanwin bertemu dengan salah satu huruf ha, yang ininya izhar ki, maka dibaca dengan cara jelas. Dan selanjutnya ayat ke-77 sama dengan ayat yang di atas tadi, ayat 71 sama dengan ayat 73 dan juga ayat 75. Dan cara hukum tajwidnya sama juga dengan di atas tadi. Yang ini yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan selanjutnya pada ayat terakhir dalam surah Ar-Rahman ayat 78, hukum baca ilmu tajwidnya adalah yang pertama adalah tabaraka. Tabaraka telah merupakan mad tabi'i atau mad asli, maka dibacalah dengan 2 harkat. Dan selanjutnya adalah al-jalali. Al-jalali pada sini alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka dinamakan alif lam qamariyah. Karena alif lam apabila bertemu dengan salah satu huruf qamariyah maka harus dibaca dengan langsung atau jelas. Beda dengan alif lam syamsiyah, yang ininya meliburkan. Dan yang terakhir begitu pula wal ikrami. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yang ininya alif. Kalau dengan baca alif lam qamariyah, yang ini harus dibaca jelas ketika bertemu dengan hijaiyah yang contoh di atas, yang ininya adalah alif. Ya, mungkin selanjutnya huruf imalah. Huruf imalah yang ininya ala. Kenapa dikatakan huruf imalah? Ya, ini sebagian orang beranggapan bahwasanya pada saat membaca huruf ala maka yang mana harkatnya fathah tersebut dileburkan kepada huruf kasrah atau diberikan kepada kasrah. Jadi cara bacanya jadi alam bisa menjadi ali. Dari dalam cara ala tersebut memiringkan bunyi fathah ke arah ke kasrah. Jadi itulah namakan dengan malah. Mungkin itu dari ayat surat Ar-Rahman dan ayat 60 sampai 78, ayat 70 sampai 78 yang saya bacakan mengenai apa saja yang ada berada di dalam hukum tajwid dalam ayat tersebut. Mungkin itu yang saya berikan atau saya contohkan. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf, saya sudahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.